Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran di SMK Negeri 2 Pekalongan. Berikut akan kami tayangkan selayang pandang kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran di SMK Negeri 2 Pekalongan. Untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran, kita mempunyai visi dan misi. Visinya adalah memanfaatkan segala potensi sumber daya secara maksimal guna menghasilkan tamatan yang kompeten, berperilaku profesional dan religius, serta berwawasan lingkungan hidup dalam menyongsong era industri 4.0. Misi yang ada di jurusan bisnis daring dan pemasaran, yang pertama adalah profesional. Menyiapkan tenaga kerja yang profesional di bidang bisnis daring dan pemasaran. SMK Negeri 2 Pekalongan, jurusan bisnis daring pemasaran, menyiapkan tenaga yang profesional, tenaga yang ahli, yang mampu bersaing di era industri 4.0. Yang kedua adalah adaptable, menghasilkan tenaga kerja yang adaptable terhadap perkembangan dunia usaha maupun industri. Adaptable di sini adalah menghasilkan tenaga kerja yang bisa menyesuaikan terhadap perkembangan dunia usaha maupun industri. Yang ketiga adalah life skill, menghasilkan tamatan yang memiliki life skill sehingga mampu bekerja mandiri maupun menjadi tenaga kerja di dunia usaha maupun dunia industri. Life skill di sini adalah ingin mencetak agar anak-anak jurusan bisnis daring dan pemasaran mempunyai mental dan karakter yang baik. Yang keempat adalah entrepreneur, menghasilkan tamatan yang berjiwa entrepreneur dan mampu bersaing di masyarakat. Menghasilkan tamatan bisnis daring dan pemasaran yang mempunyai jiwa berwirausaha, sehingga bisa bersaing di tengah masyarakat. Untuk mencapai visi dan misi itu, nanti kalian akan menempuh beberapa jalan. Yang pertama adalah pembelajaran dan pelatihan di sekolah. Pembelajaran dan pelatihan di sekolah, kalian nanti akan melakukan simulasi yang dapat dilakukan di lab praktek yang ada di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Tahapan yang kedua adalah pembelajaran dan pelatihan di dunia usaha. Di tingkat 11 nanti kalian akan melakukan suatu kegiatan yaitu praktek kerja lapangan di dunia usaha. Kalian bisa belajar dan berlatih bagaimana apabila kalian bekerja di dunia usaha maupun di dunia industri. Yang tahapan ketiga adalah uji kompetensi sertifikasi profesi. Di tahapan ini kalian akan melakukan suatu uji kompetensi sehingga nanti kalian akan mendapatkan sebuah sertifikat yang menunjukkan bahwa kalian sudah kompeten di bidang bisnis daring dan pemasaran. Yang terakhir, dari 3 tahapan ini, harapan dari bisnis daring dan pemasaran, kalian akan menjadi siswa yang kompeten sehingga siap mengisi dunia kerja maupun berwirausaha. Jurusan bisnis daring dan pemasaran menyiapkan dan mencetak generasi unggul yang profesional, siap kerja, kuliah, dan berwirausaha. Lulusan jurusan bisnis daring dan pemasaran dapat mengisi bidang kerja atau profesi antara lain kasir, customer service, administrasi media sosial, pramuniaga, sales promotion, admin umum, admin keuangan, admin pembiayaan, bendahara pemerintahan,
bisa juga menjadi seorang supervisor, manajer toko, dan pebisnis online. Adapun mitra dunia usaha atau dunia industri dengan jurusan bisnis daring pemasaran SMK Negeri 2 Pekalongan ada 3, yaitu 1 Matahari Department Store, yang kedua Hypermart, dan yang ketiga adalah Ramayana. Untuk Ramayana, di sini kami ingin menyampaikan jurusan bisnis daring dan pemasaran SMK Negeri 2 Pekalongan bekerja sama dengan Ramayana Square dengan adanya kelas industri Ramayana. Kelas industri Ramayana di sini adalah nanti kalian yang masuk di dalam kelas industri Ramayana, kalian akan belajar sesuai dengan kurikulum yang ada di Ramayana digabungkan dengan yang ada di SMK Negeri 2 Pekalongan. Dan apabila kalian nanti lulus dari SMK Negeri 2 Pekalongan, kalian bisa masuk ke dunia kerja di Ramayana langsung diterima. Mau sekolah SMK, jurusan bisnis daring dan pemasaran, penasaran apa yang dipelajari? Simak presentasi ini sampai selesai. SMK Bisnis Daring dan Pemasaran, mata pelajarannya terbagi menjadi 3, yaitu 1. Muatan nasional, 2. Muatan kewilayahan, 3. Muatan peminatan kejuruan. Untuk muatan nasional ada 6 mata pelajaran. 1. Pendidikan agama dan budi pekerti, 2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3. Bahasa Indonesia, 4. Matematika, 5. Sejarah Indonesia, 6. Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Untuk muatan kewilayahan, mata pelajarannya adalah 1. Seni budaya, 2. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sedangkan untuk muatan peminatan kejuruan dibagi lagi menjadi 3, yaitu 1. Dasar bidang keahlian, 2. Dasar program keahlian, dan 3. Kompetensi keahlian. Di dalam muatan peminatan kejuruan bisnis daring dan pemasaran, untuk dasar bidang keahlian, ada 4 mata pelajaran, yaitu 1. Simulasi dan komunikasi digital, 2. Ekonomi bisnis, 3. Administrasi umum, dan 4. Ilmu pengetahuan alam. Untuk dasar program keahlian, mata pelajarannya adalah 1. Marketing, 2. Perencanaan bisnis, dan 3. Komunikasi bisnis. Untuk kompetensi keahlian, ada 5 mata pelajaran, yaitu 1. Penataan produk, 2. Bisnis online, 3. Pengelolaan bisnis retail, 4. Administrasi transaksi, dan yang kelima, produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya, di simulasi dan komunikasi digital, nanti kalian akan mempelajari menggunakan fungsi-fungsi perintah, membuat peta minda, menyusun kembali format dokumen pengolah kata, mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka, membuat slide untuk presentasi, melakukan presentasi yang efektif, membuat e-book dengan perangkat lunak e-book editor, merumuskan etika kewargaan digital,
melakukan penelusuran informasi, melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan, menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring atau kelas maya, membuat dokumen tahap pra-produksi, memproduksi video dan atau animasi dan atau musik digital. Yang ke-14, membuat laporan hasil pasca produksi. Untuk ekonomi bisnis, nanti kalian akan mempelajari 1. Memberikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. 2. Memberikan solusi terhadap kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia di lingkungannya. Yang ketiga, melakukan pengelompokan model, perilaku konsumen dan produsen yang sesuai dengan tuntutan perkembangan usaha. 4. Menentukan tingkat elastisitas permintaan penawaran dan harga keseimbangan pasar suatu produk. Yang kelima, melakukan perhitungan biaya produksi, keuntungan dalam kegiatan usaha. Keenam, melakukan pengelompokan pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Ketujuh, memilih bentuk badan usaha yang sesuai dengan sistem ekonomi nasional. Kedelapan, membuat rancangan usaha kecil dan menengah sesuai potensi lingkungan. 9. Mengklasifikasikan berbagai lembaga keuangan milik pemerintah dan swasta sesuai perkembangannya. Yang ke-10, melakukan identifikasi hak dan kewajiban tenaga kerja di lingkungan kerja. Yang ke-11, membuat dokumen yang diperlukan dalam lalu lintas perdagangan dalam dan luar negeri. Di mata pelajaran administrasi umum, kalian nanti akan mempelajari yang pertama, mengelompokkan jenis-jenis administrasi. 2. Membuat uraian tugas setiap tingkatan jabatan pada kegiatan administrasi. 3. Menyusun persyaratan personil administrasi. Keempat, membuat struktur organisasi sesuai kebutuhan. Kelima, mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen. Yang keenam, melakukan pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. 7. Melakukan penataan surat atau dokumen sesuai sistem yang berlaku. Kedelapan, menggunakan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Kesembilan, melakukan penataan ruang kerja atau kantor atau office layout. Yang ke-10, melakukan komunikasi di tempat kerja. 11, melakukan pencatatan keuangan sederhana. 12, membuat laporan kegiatan administrasi kantor. Untuk mata pelajaran IPA yang akan kalian pelajari adalah 1. Mengklasifikasikan gejala alam biotik dan abiotik. Yang kedua, melakukan simulasi mitigasi bencana alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Ketiga, melakukan identifikasi perubahan materi di lingkungan. Yang keempat, menghasilkan komponen-komponen ekosistem dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Yang kelima, merumuskan upaya dalam menjaga keseimbangan lingkungan kerja. Keenam, melakukan penanganan limbah di lingkungan sekitar. Ketujuh, melakukan pencegahan terjadinya polusi di lingkungan sekitar. Kedelapan, melakukan kajian tentang AMDAL
dalam lingkungan sekitar. Kesembilan, melakukan pencegahan bahaya atau kecelakaan di lingkungan kerja. Untuk dasar program keahlian, di mata pelajaran marketing, kalian akan mempelajari tentang melakukan klasifikasi pasar, membuat laporan hasil analisis pasar, melakukan segmentasi pasar, melakukan bauran pemasaran atau marketing mix. Yang kelima, melakukan segmenting, targeting, dan positioning produk. Yang keenam, melakukan pengembangan produk. 7, menentukan daur hidup produk. 8, melakukan strategi pemasaran barang dan jasa. Yang kesembilan, membuat merek. 10, melakukan promosi produk. Dan 11, melakukan riset pasar dan informasi pemasaran. Di mata pelajaran perencanaan bisnis, kalian nanti akan mempelajari tentang 1, melakukan analisis lingkungan bisnis. Yang kedua, merencanakan strategi bisnis, menentukan strategi bisnis, menyusun rencana bauran pemasaran, melaksanakan pengurusan surat izin usaha, menentukan perolehan modal usaha, menyusun studi kelayakan bisnis. Yang kedelapan, menyusun proposal usaha. 9, melakukan perencanaan kegiatan atau event. Yang ke-10, menyusun rencana pengembangan usaha. 11, merencanakan kebutuhan sumber daya perusahaan. Di mata pelajaran komunikasi bisnis, nanti kalian akan mempelajari yang pertama, melakukan komunikasi bisnis. Yang kedua, melakukan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Ketiga, melakukan presentasi bisnis. 4, melakukan rekomendasi produk dan pelayanan. 5, melakukan negosiasi bisnis. 6, membangun hubungan dengan pelanggan. Ke-7, membuat surat niaga dalam bidang bisnis. Ke-8, menyelenggarakan rapat. Dan yang ke-9, menyelenggarakan interview. Untuk kompetensi keahlian, untuk mata pelajaran penataan produk, nanti kalian akan mempelajari yang pertama, melakukan pengelompokan penataan produk food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Yang kedua, membuat rancangan tampilan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Yang ketiga, membuat atribut produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Yang keempat, membuat data spesifikasi produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. 5, melakukan pengelompokan karakteristik produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Yang keenam, melakukan pelabelan atau barcode produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. 7, membuat layout atau planogram penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket,
fashion, dan sport. Yang kedelapan, membuat elemen desain dan visual untuk display produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. 9. Membuat rencana fitur penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket. 10. Melaksanakan penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket berdasarkan SOP perusahaan. Yang ke-11, membuat rancangan ide-ide inovatif dalam penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. 12. Melakukan perawatan produk secara berkala, produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. 13. Menata tempat kerja, menjaga area kebersihan kerja, produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Yang ke-14, kalian akan mempelajari membersihkan area kerja dan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Yang ke-15, membuat laporan stock floor sesuai dengan SOP produk food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. 16. Melakukan keamanan toko dan meminimalkan resiko kerugian produk food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport sesuai SOP. 17. Melakukan perbaikan tampilan penataan produk food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport sesuai SOP. 18. Melakukan tindak lanjut hasil analisis promosi produk food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Yang terakhir 19. Menjaga loyalitas pelanggan produk food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Untuk mata pelajaran bisnis online, kalian nanti akan mempelajari tentang 1. Menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Yang kedua, merancang website. Yang ketiga, membuat website. Yang keempat, membuat kata kunci CEO on page. Yang kelima, mempraktekkan CEO of page. Yang keenam, membuat email. 7. Membuat pemasaran online menggunakan email. 8. Membuat akun media sosial. 9. Membuat pemasaran online menggunakan media sosial. Yang ke-10, membuat iklan PPC menggunakan Google AdWords. Yang ke-11, merancang iklan online. 12. Mendistribusikan iklan online. 13. Membuat iklan online berbasis keyword. 14. Merancang website e-commerce. 15. Membuat website pemasaran pada perangkat mobile. 16. Membuat blog. 17. Membuat AdSense pada blog. 18. Melakukan afiliasi pemasaran. Dan 19. Membuat laporan pemasaran online.
Di mata pelajaran pengelolaan bisnis retail, kalian akan mempelajari yang pertama, melakukan bisnis retail. 2. Melakukan manajemen bisnis retail. Yang ketiga, melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis retail. 4. Melakukan sistem informasi retail. 5. Membuat laporan hasil analisis perilaku konsumen dalam bisnis retail. Keenam, menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Ketujuh, melakukan advertising dalam bisnis retail. Kedelapan, melakukan personal selling dalam bisnis retail. 9. Melakukan sales promotion dalam bisnis retail. 10. Melakukan public relation dalam bisnis retail. Yang ke-11, kalian akan mempelajari membuat administrasi bisnis retail. 12. Menyusun laporan tentang lembaga waralaba dan peranannya. 13. Melakukan sistem manajemen inventory dalam bisnis retail. 14. Menggunakan teknologi dalam retail. 15. Menggunakan sistem manajemen pergudangan dalam bisnis retail. Yang ke-16, menghitung nilai persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan average. 17. Melakukan stok opnam dalam bisnis retail. 18. Melakukan penjualan langsung. 19. Menyusun laporan hasil penjualan berbasis data. 20. Memilih sumber daya keuangan bisnis retail. Di mata pelajaran administrasi transaksi, nanti kalian akan mempelajari tentang mesin-mesin transaksi di dalam penjualan. Yang pertama yang akan kalian pelajari adalah melakukan pengelompokan SOP administrasi transaksi. Kedua, menentukan alur transaksi. Yang ketiga, melakukan pencatatan bukti transaksi. 4. Membuat administrasi transaksi pembelian. 5. Membuat administrasi transaksi penjualan. 6. Menyusun catatan transaksi pada bukti-bukti penjualan tunai. 7. Membuat transaksi pada bukti-bukti penjualan kredit. 8. Membuat transaksi pada bukti-bukti internet. 9. Membuat transaksi bukti-bukti penerimaan kas. 10. Membuat catatan transaksi pada bukti-bukti pengeluaran kas. Yang ke-11, mengoperasikan mesin pembayaran dalam transaksi. 12. Mengoperasikan alat hitung. 13. Mengoperasikan mesin pembayaran tunai dan non-tunai. 14. Mengoperasikan alat bantu verifikasi dalam transaksi. 15. Menggunakan alat komunikasi dalam transaksi, baik itu telepon, fax, mikrofon, dan lain-lain. Yang ke-16, melakukan perawatan dan pemeliharaan mesin transaksi sesuai prosedur. 17. Menyusun laporan hasil penjualan. 18. Menggunakan ICT dalam pembuatan administrasi transaksi. Untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan,
kalian nanti akan mempelajari tentang 1. Melakukan pengelompokan karakter wirausaha. 2. Merencanakan produk usaha. 3. Membuat dokumen usaha. Yang keempat, membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. 5. Merencanakan sistem layanan usaha. 6. Melakukan layanan usaha. 7. Membuat media promosi untuk pemasaran. 8. Menentukan BEP dan keuntungan usaha. 9. Melakukan pemasaran produk. 10. Membuat laporan keuangan sederhana. 11. Membuat perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi usaha. 12. Membuat media promosi untuk pemasaran online. 13. Melakukan pemasaran online. Dan yang terakhir, 14. Membuat pengajuan dokumen untuk perolehan HG. Itulah tadi mata pelajaran yang akan kalian pelajari di jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Di jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Negeri 2 Pekalongan, didukung oleh tim pengajar yang handal, menyenangkan, dan update terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah Bapak Ibu pengajar di jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Yang pertama adalah Tutik Hartiningsih selaku Ketua Kompetensi Bisnis Daring dan Pemasaran, mengampu mata pelajaran penataan produk. Yang berikutnya adalah Ibu Trismiati. Beliau mengampu mata pelajaran komunikasi bisnis, pengelolaan bisnis retail, produk kreatif, dan kewirausahaan. Yang ketiga adalah Bapak Salahuddin. Beliau mengampu mata pelajaran perencanaan bisnis, bisnis online, dan administrasi transaksi. Yang berikutnya adalah Bapak Slamet. Beliau mengampu mata pelajaran marketing dan bisnis online. Yang selanjutnya adalah Bapak Wirawan. Beliau mengampu mata pelajaran pengelolaan bisnis retail, ekonomi bisnis, dan perencanaan bisnis. Dan yang terakhir adalah Bapak Herman Warjono. Beliau mengampu mata pelajaran administrasi transaksi. Demikianlah sekelumit selayang pandang tentang jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Terima kasih. Bersama BDP menembus batas, meraih impian. BDP Sakpore.